Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Riana Manjan Dewi. Kami ingin memberitahukan ya bahwa kami sedang mengadakan perbaikan pada atap gereja ya, sehingga karena ada musibah hujan waktu itu pas perbaikan ada hujan akhirnya bocor, sehingga mungkin sudah kelihatan ini ya, banyak yang rusak-rusak ini ya. Kiranya Ibu mengerti dan kita mendoakan agar perbaikan atap dapat segera terselesaikan. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan sambut ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelok, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelok, timbunlah, menjadi siap dibangun, di atas dasar. Sekarang kasih tahu kanan kiri, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar. Sekali lagi ya, kasih senyum kanan kiri, katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelok, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pertolongan kita adalah di dalam Allah
yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Nats pembimbing diambil dari Pengkhotbah 4 ayat 9 yang berbunyi, "Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka." Marilah kita memuji Tuhan, betapa besar kasih-Mu Allahku. Silakan duduk Bapak Ibu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekarang yang wanita saja, betapa besar. Yang pria aminkan pujian ini. Sekarang yang pria saja, betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak. Kami bersuka cita memuji-Mu Tuhan, Engkau yang layak. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untukku. Saya ajak kita angkat tangan kita sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Engkau yang layak Tuhan, yang layak untuk ku sembah. Ku
sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku Engkau yang layak, Engkau yang layak untukku. Sekali lagi katakan, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak untukku sembah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita ini dipelihara dan dilindungi di dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 berkata kepada kita tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita menjalani hukum kasih ini, kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa, marilah kita dengar dalam firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita mengaku dosa kita, doa pengakuan pribadi, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, kepentingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan di dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah Allah terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga, petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 menyatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai.
Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini katakan, nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita minta pada Tuhan, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa kita. Katakan, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini kita angkat tangan kita sama-sama, katakan, generasi ini Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Masih tetap berdiri, jemaat yang Tuhan kasihi, marilah bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Saatnya kita akan mengantarkan anak-anak sekolah minggu untuk beribadah secara khusus. Untuk itu kami mengundang anak-anak sekolah minggu dan beserta guru sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan. Ya Yesus sayang padaku. Ya Yesus sayang padaku. Mari sama-sama kita berdoa untuk anak-anak yang akan masuk dalam kelas pembelajaran mereka. Bapa yang baik yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu bersyukur untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Saat ini mereka juga akan mendapatkan bagian mereka dalam kelas sekolah minggu. Oleh karena itu ya Bapa, berikan hati yang benar mengasihi Tuhan. Mereka duduk diam, mendengarkan kebenaran firman, memuji dengan segenap hati di kelas mereka masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh guru sekolah minggu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang disampaikannya, biarlah boleh bertumbuh dalam kehidupan anak-anak ini, sehingga sejak kecil anak-anak hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur kalau kemarin anak-anak sekolah minggu boleh bersama-sama mengunjungi panti asuhan di Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Tuhan Yesus. Sejak kecil anak-anak biar merasakan, belajar akan kasih Tuhan yang luar biasa, dengan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan anak-anak yang hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu keberadaan mereka. Untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang bepergian, Tuhan jaga dan lindungi dimanapun mereka berada. Untuk mereka yang sengaja menjauh dari persekutuan dengan Tuhan melalui kelas sekolah minggu, Tuhan Yesus ampuni mereka. Dan kembali dengan Roh Kudus-Mu Tuhan membawa mereka untuk kembali bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman dalam rumah-Mu, dalam persekutuan ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua, keluarga yang sudah membawa anak-anaknya datang ke gereja. Tuhan memberkati. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan kelas sekolah minggu sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ruangan yang akan dipakai, seluruh sarana prasarana yang akan dipakai, biarlah semuanya itu boleh berjalan baik dan boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Yesus sayang padaku. Ya Yesus sayang padaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah pagi siang hari ini akan disampaikan oleh hambanya yang terkasih Ibu Pendeta Riana Manjadewi. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Kita memuji Tuhan, kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat.
rahmat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasih-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah Tuhan, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Katakan, biar belas kasih-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati yang untuk melayani-Mu Tuhan, untuk melayani. Katakan, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia, sampai Indonesia dipenuhi api kemuliaan
dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sekali lagi, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Hanya karena belas kasihan-Mu Tuhan, kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Oleh karena itu ya Bapa, seperti pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk kami melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, urapi kami masing-masing pribadi ya Tuhan, untuk kami menyadari bahwa begitu berartinya hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, supaya setiap benih kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar jatuh di tanah yang gembur, di loh hati kami masing-masing, sehingga tepat pada waktunya menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini hamba-Mu menyerahkan hidup hamba ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hamba tidak ada apa-apanya tanpa Engkau ya Roh Kudus. Oleh karena itu pimpin dan sertai pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Urapan-Mu turun atas kami semua yang ada di tempat ini. Sembunyikan kami di balik salib-Mu ya Tuhan, supaya kami masing-masing pribadi memiliki kerendahan hati ketika firman Tuhan menegur kami, ketika firman Tuhan mengingatkan kami, bahkan ketika firman Tuhan meneguhkan iman kami, untuk kami semakin setia dan untuk kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Kami serahkan seluruh pembicaraan firman Tuhan siang ini hanya dalam satu nama yang heran, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan kalender yang diberikan oleh Sinode terambil dari Surat Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-30. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya rindu kita bergantian membaca kebenaran firman Tuhan ini. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap, demikian seterusnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu saudara-saudara yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus melakukan perjalanan sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia dan memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus dan mencari Saulus.
Mereka 26. tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar orang banyak. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem dan Antiokia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada panatua-panatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, bahkan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu ya, tanpa terasa bulan September kurang 1 hari lagi ya. Waktu berjalan begitu cepat, tapi kasih Tuhan tetap baik. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tema kita pada pagi hari ini, kolaborasi dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang kolaborasi, tadi sebelum kami hamba-hamba Tuhan masuk, Bapak Penatua Nenggolan tanya, apa tema kita hari ini? Kolaborasi dalam pelayanan. Kolaborasi itu kolab ya, kebersamaan ya, iya Pak. Ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya memang kolaborasi itu adalah kerjasama. Namun demikian Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, antara kolaborasi yang memiliki arti kerjasama itu berbeda tujuannya, berbeda dalam memaknai kolaborasi dan kerjasama itu sendiri. Ya, artinya kerjasama, tetapi kenapa berbeda? Ya, karena di dalam kerjasama dan di dalam kolaborasi itu ada tujuan tertentu. Ketika kita melakukan kerjasama, ya, seperti misalnya saya kerjasama sama Bu Enda, belum tentu saya dan Bu Enda memiliki tujuan yang sama. Terkadang saya dan Bu Enda memiliki kepentingan masing-masing, tapi kita harus bekerja sama. Tetapi makna dari kolaborasi, di mana kerjasama yang memiliki satu tujuan. Maka dari itu, kalau pagi hari ini kita diberikan tema kolaborasi dalam pelayanan, berarti kita diberikan satu tujuan yang jelas di dalam kita bekerja sama ketika kita melayani Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti perikop yang kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, Barnabas dan Saulus ke Antiokia. Saat itu Saulus baru bertobat. Kalau kita membaca tarik ke belakang, Kisah Rasul pasal yang ke-9, ke-10, itu berbicara tentang pertobatan Saulus yang tiba-tiba dia buta di tengah jalan, tidak bisa melihat apa-apa karena dia bertemu langsung dengan Tuhan. Dan pada ayat yang ke-11 ini, pada pasal yang ke-11 ini, maka dari itu dikatakan di sana Barnabas dan Saulus. Namanya belum berubah menjadi Paulus. Ya, bahkan pada ayat yang pertama dikatakan, sementara itu saudara-saudara yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus melakukan perjalanan sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokia dan memberitakan Injil kepada orang Yahudi.
Jadi peristiwa ini betul-betul terjadi setelah Stefanus sebagai hamba Allah saat itu, dia dilempari batu dan Saulus ada di situ. Karena dia salah satu orang Farisi yang berkolaborasi dengan orang Saduki untuk mencapai tujuannya, mempertahankan tujuan dari golongan ini untuk menangkap orang-orang yang melayani Tuhan saat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, siapakah Barnabas ya, sehingga dia mencari Saulus saat itu ya. Kalau kita belajar bersama-sama siapa Barnabas di dalam perikop ini, Barnabas di sini pada ayatnya yang ke-23 ini dikatakan ya, bahwa Barnabas adalah orang yang baik ya. 24, Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Barnabas adalah senior, orang yang hidup takut akan Tuhan saat itu. Ya, dia melayani Tuhan. Dia memberitakan kabar baik. Melalui pelayanannya banyak orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan siapakah Saulus? Ya, kalau kita melihat Saulus, ya, Saulus dan Paulus sebenarnya perbedaan dari bahasa. Ketika Saulus itu diambil dari bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, Saulus ini memiliki arti tenaga, bernama besar. Ya, jadi ketika orang tuanya memberi nama Saulus, mereka memiliki harapan bahwa Saulus ini memiliki kapasitas yang luar biasa. Ya, tenaganya besar, kemudian dia memiliki nama yang besar, nama yang terkenal. Dan memang Saulus ini bukan dari golongan biasa-biasa saja. Dia juga termasuk dari golongan imam. Sehingga Saulus ini benar-benar belajar tentang hukum Taurat di bawah imam besar Gamaliel. Nah, kemudian setelah pertobatannya namanya diganti menjadi Paulus. Ini bahasa Yunani yang artinya kecil. Nah, nama ini memiliki makna teologi, menunjukkan kekecilan. Dia merasa kecil di hadapan Tuhan setelah pertobatannya. Ya, jadi dari Saulus yang artinya besar, memiliki nama yang terkenal karena dia memang orang berpendidikan dari kalangan terpelajar, demikian juga dengan latar belakang keluarga imam-imam, yaitu orang Farisi. Tetapi setelah dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi, namanya diubahkan menjadi Paulus yang artinya kecil. Ya, karena dia merasa setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, siapakah dirinya? Dia menganggap dirinya apa yang dahulu aku miliki merupakan sampah. Karena dia memiliki harta yang begitu berharga di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Barnabas sebagai senior, Saulus orang yang baru bertobat. Tetapi mereka bisa berkolaborasi dengan indahnya di dalam melayani Tuhan. Hal ini tertulis ya, ayat yang ke-25. Setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Ayat yang ke-26, setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada tujuan yang luar biasa ketika Barnabas ada di tengah-tengah jemaat Antiokhia. Dia rindu
Jemaat Antiokhia ini benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti ayat yang sebelumnya. Saya tidak lari dari ayat perikop ini, ya. Ayat yang ke-20, tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kalau temanya berkolaborasi, kolaborasi dalam pelayanan, ada dua hal yang dapat kita pelajari bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari, segala sesuatu kolaborasi dari awal, dan berulang saya katakan, kolaborasi itu memiliki tujuan yang sama. Barnabas sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Saulus orang yang baru bertobat. Barnabas mencari yang masih muda, yang baru saja bertobat, untuk sama-sama berkolaborasi, mengajarkan jalan Tuhan, supaya melalui kolaborasi ini, apa? Nama Tuhan Yesus diberitakan. Jadi di sini kita belajar bersama-sama. Tujuan yang dimaksud di dalam kolaborasi ini adalah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada kepentingan dari Barnabas, tidak ada kepentingan dari Saulus. Karena Saulus setelah dia menerima Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia mengubah namanya, aku Paulus, yang artinya kecil, tidak ada apa-apanya. Ketika Barnabas mengajak Saulus, saya percaya orang-orang percaya yang ada di Antiokhia tidak serta-merta langsung bisa menerima. Karena latar belakang Saulus, orang yang memiliki power. Dia orang yang memiliki kuasa, orang yang memiliki pengaruh. Tetapi karena tujuannya satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan, Barnabas tidak gentar. Dia tidak takut dengan apapun juga, karena dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, karena ayat yang ke-21 dikatakan, tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Tujuan yang pertama, kalau kita berkolaborasi dalam pelayanan, mari kita bersama-sama semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hanya mencari kepentingan sendiri, berbisik sana, berbisik sini, mencari kebenaran untuk dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang tersembunyi Tuhan akan singkapkan. Amin. Itu firman-Nya. Sehingga kita harus punya motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Kita sebagai tubuh Kristus saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, bahkan seluruh panca indera ini yang tidak kelihatan sekalipun. Kita harus berkolaborasi. Saya membutuhkan Pak Enim. Terkadang dia tidak kelihatan, tidak diperhitungkan keberadaannya. Tapi betapa susahnya kita kalau kita mau beribadah, tidak ada yang mempersiapkan ruang ibadah. Amin. Saya butuh pemain musik untuk mengiringi peribadahan. Saya butuh Bapak Ibu majelis dan lain sebagainya. Mari kita memiliki tujuan yang sama. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Banyak mendengar, sedikit berkata-kata, kata kitab Yakobus. Kolaborasi yang benar di dalam Tuhan adalah menguji motivasi kita masing-masing, supaya tepat pada waktunya buah itu dapat dilihat. Mana yang dari pribadi kita sendiri, mana yang memang
buah Roh Kudus yang Tuhan inginkan keluar dari diri kita masing-masing. Amin. Sehingga satu dengan yang lain tidak ada yang lebih penting. Saya pun tidak lebih penting dari semuanya. Tetapi kalau Tuhan tempatkan saya di tempat ini, Tuhan memiliki rencana yang indah untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk menuju kepada kebenaran, seperti Barnabas memanggil Saulus, dia tahu sebagai hamba Tuhan. Paulus memiliki latar belakang luar biasa. Secara spektakuler dia bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tanpa diinjili siapapun juga, betul? Silakan nanti Bapak Ibu membaca ya, dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 dan 10. Dia bertobat secara spektakuler. Roh Kudus sendiri yang turun kepada dirinya. Dan Barnabas tidak ragu-ragu, melangkah dengan pasti. Karena apa? Dia tahu bahwa dia berjalan dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah dalam kita melayani Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tidak hanya di gereja, di tempat pekerjaan kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing, di komunitas di mana kita memiliki komunitas masing-masing. Mari dalam kita berkolaborasi, kita memiliki tujuan yang satu, biar nama Tuhan dipermuliakan, supaya kita bisa menjadi saksinya. Hal yang kedua dari pemberitaan firman Tuhan ini, ya, kalau kita melihat ayatnya yang ke-27 ya, dan sampai dengan ayat yang ke-30, ya, kita harus bisa memahami satu dengan yang lain. Itu syarat kolaborasi. Ya. Ayat 27. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Salah seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh Kudus ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa kelaparan besar. Hal itu terjadi pada zaman Kaisar Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada para penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Hal yang kedua, yaitu kita memiliki tujuan untuk saling menerima satu yang lain dengan yang lain, saling memahami satu dengan yang lain. Karena kita banyak, sebagai tubuh Kristus berbeda-beda. Mata tidak sama gunanya dengan telinga, betul ya? Saya sama Bu Aleta berbeda. Ya. Saya sama Pak Thomas berbeda. Tetapi kita selalu bisa bercanda ya Pak Thomas. Ya, kalau nggak ada Pak Thomas sepi di konsistori itu Bapak Ibu. Ya, itulah. Ya, kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Kita bisa selalu sharing satu dengan yang lain. Ya, tanpa motivasi yang lain-lain. Ya, seringkali saya ada statement yang mengatakan ya, jangan berbulu hatinya, lurus-lurus aja. Nggak usah bercabang kemana-mana, pokoknya kalau kita sama-sama sudahlah kita saling menerima satu dengan yang lain. Karena kita ini sama di hadapan Tuhan. Bukankah kita ini orang-orang yang sudah dipilih untuk menjadi orang-orang yang menang? Latar belakang kita semua sama, seperti Rasul Paulus bilang di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang lebih satu dengan yang lain. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Baik itu yang sudah menerima Yesus maupun tidak, sama di hadapan Tuhan. Begitu berharga mereka di hadapan Tuhan. Apalagi kita yang sudah ada di dalam keluarga Allah. Mari kita saling memahami satu dengan yang lain. Ya. Agabus, siapa itu Agabus? Ya. Kalau saya mencari siapa itu Agabus,
Agabus ini seorang nabi saat itu ya. Di sini juga sudah dijelaskan di ayat yang ke-28. Salah seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh, ya. Roh di situ huruf besar. Dia seorang nabi yang tiba-tiba bernubuat saat itu. Dia mengatakan apa? Bahwa seluruh dunia akan ditimpa kelaparan besar. Hal itu memang terjadi pada saat Kaisar Claudius. Nabi ini dipakai Tuhan. Menyakitkan gak ketika kata-kata itu dikatakan? Ketika dia bernubuat seperti itu. Kelaparan. Situasi yang paling tidak diharapkan. Ya, kita itu kalau kampung tengahnya tidak beres, ya, kita itu mau ngapa-ngapain susah. Betul ya? Pusing. Makanya harus dibereskan dulu kampung tengah nih, supaya nggak oleng kita ngapa-ngapain. Kan gitu. Makanya saya yakin ketika Agabus mengatakan bahwa akan terjadi kelaparan besar di seluruh dunia. Dia seorang nabi loh. Bagaimana respon daripada murid-murid Tuhan saat itu? Mereka bersama-sama berkolaborasi, mengumpulkan makanan, mengumpulkan kemampuan dan lain sebagainya. Ada satu tindakan. Meskipun mungkin mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan, apa yang disampaikan, bahwa akan terjadi bencana yang besar. Mereka dengan kerendahan hati meresponi apa yang disampaikan oleh nabi ini. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara semua? Ketika firman Tuhan datang kepada kita, ketika kejadian-kejadian di dalam hidup ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apa respon kita masing-masing? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau menyaksikan mungkin hari ini kita bersama-sama ibadah di tempat ini dengan plafon yang terbuka semua ini, ya, kulit-kulit daripada triplek ini. Saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan itu dahsyat, Allah yang besar. Seperti tadi pujian, tanda-tanda telah nyata, semua Tuhan bicara melalui tanda. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari Selasa kami tim doa berdoa di sini, kami berlima. Ya, kami berlima berdoa bersama-sama, selesai sekitar jam 1:30. Enggak sampai jam 1 lah ya. Jam 1 paling itu kami pulang. Itu cuaca panas sekali, saya pulang juga masih pulang pakai payung karena saya jalan kaki. Ternyata jam 11:30 ketika kami pujian penyembahan di dalam itu hujan deras sempat. Bapak Ibu, ketika saya sudah di rumah 3:30, hujan dicurahkan sama badai luar biasa. Sebelum saya pulang, ada tukang di sini memang sedang ada pengerjaan proyek besar. Saya bilang proyek besar ya Bapak Ibu, karena kita sedang punya proyek, yuk kita sama-sama berkolaborasi menyelesaikan proyek ini. Ya, pasang ganti galvalum dari belakang sampai ke depan. Nah, bertahap pekerjaan ini dilakukan. Singkat cerita, dengan hujan deras yang seperti itu, saya ada di rumah sekitar jam 15:20. Saya langsung telepon ke gereja, saya tanya sekretariat, Bapak Ibu, banjir di situ. Ya, karena padahal saya sebelum pulang jam 1, ada tukang dan juga Pak Enin sampaikan terpal sudah disiapkan sedemikian rupa. Betul ya Pak Thomas ya? Pimpro intern itu Pak Thomas, Pimpro yang ekstern itu ada namanya Pak Darto. Ya. Di situ 4 terpal dipasang semuanya. Ditambah lagi karena kurang lebar, ambil Pak Enin kasih pinjam punya dia ambil dari rumahnya dibawa ke gereja. Saya bilang terima kasih ya Pak Enin, jadi berkat untuk gereja. Iya Bu, pulang saya 3:30 hujan deras yang seperti itu. Saya langsung telepon dan banjir di kantor. Langsung saya tutup telepon, saya keluarin mobil, langsung saya ke gereja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, gelap gulita, ini sudah air semuanya penuh, semua air sudah ada di sini, hancur lebur di bagian konsistori. Padahal
Tukang yang bekerja 5 orang dan mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara, tukang yang bekerja, saya yakin dia rasa bersalah. Dia datang sama saya, Bu, saya mohon maaf semuanya. Saya sampaikan, gak apa-apa, tetap bersyukur Pak. Semua yang terjadi di luar kemampuan manusia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari semuanya ini? Kita sudah mengusahakan, mengupayakan yang baik, betul? Tetapi segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Nanti boleh Bapak Ibu jemaat lihat ruang konsistori, atapnya ini bolong semua karena bahannya dari gipsum. Tidak bisa kantor gereja beroperasi dalam kemarin mulai hari Rabu sampai kemarin. Saya merenungkan peristiwa ini. Ada apa yang Tuhan kehendaki? Kita semua sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, masing-masing mengoreksi diri. Betul? Saya. Betul, terima kasih Pak Hutauruk. Mari kita masing-masing, kita bukan hanya diberikan hikmat akal budi, tetapi iman dan keyakinan di dalam Yesus Kristus yang membuat setiap peristiwa di dalam kehidupan kita ini kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan sedang bicara apa untuk umat Tuhan di tempat ini? Tuhan sedang bicara apa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini? Kita menyanyi dengan nyaring. Tapi sudahkah kita masing-masing pribadi, saya dan Bapak Ibu Saudara, betul-betul bertobat di hadapan Tuhan? Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Lawatan Tuhan terjadi hari-hari ini. Buat orang-orang yang peka mendengar suara Tuhan dan melihat tanda-tanda yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Kita tidak tahu waktu dan saatnya Tuhan. Tugas kita berjaga-jaga untuk kita memiliki hati yang murni, berkolaborasi di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak semua umat Tuhan. Hari ini sebenarnya penjadwalan itu bukan saya. Bapak David Wahyu itu salah satu penyuluh dari Departemen Agama Bekasi. Tetapi langsung saya berinisiatif sebagai gembala sidang di tempat ini. Saya ambil alih pelayanan hari ini dan saya mohon maaf kepada beliau yang sudah saya jadwalkan beberapa bulan yang lalu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini, mari kita merenungkan Tuhan sedang bicara apa kepada kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Peringatan apa? Mari kita tulus, mari kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa setiap hari Minggu, saya bikin pokok doa di tempat ini. Meminta kesehatian, minta kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita sedang berdoa kepada Tuhan, kita minta bersatu. Iblis senang gak Bapak Ibu? Iblis gak senang. Dia berusaha pakai tempat-tempat kunci di mana bisa pekerjaan Tuhan diguncangkan. Tetapi bersyukurlah orang yang tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena semuanya akan dinyatakan. Amin. Kolaborasi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan rutinitas, bukan aktivitas semata-mata. Tapi hati yang benar-benar diserahkan kepada Tuhan. Bukan karena bisa. Bapak Steve main di situ. Kalau hanya main keyboard di gereja, di luar sana lebih banyak orang yang pintar ya Pak Steve. Yang bikin konser-konser spektakuler besar, benar ya? Tetapi dia dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Kembalikan semua yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan ini
untuk kemuliaan Tuhan. Berkolaborasi dengan tujuan yang jelas. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari pemberitaan firman Tuhan ini, pada ayatnya yang ke-26 dikatakan, setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kolaborasi antara Barnabas dan Paulus melahirkan jemaat mula-mula di Antiokhia. Apa arti kata Kristen? Kristen itu dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yaitu dari dosa, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Persekutuan mereka, persekutuan di dalam iman Yesus Kristus, karena ada kolaborasi yang indah di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama saling memahami satu dengan yang lain, jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisik-bisik satu dengan yang lain. Pengkhotbah katakan burung pun bisa menyampaikannya. Jadi berhati-hati. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan. Hari ini kita diingatkan, kolaborasi dalam pelayanan Tuhan, sesuatu yang menakjubkan kalau kita masing-masing memiliki motivasi yang benar. Saling terbuka satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain, saling memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain. Ya. Saya waktu hari Rabu, peristiwa hari Senin, hari Selasa dengan kejadian itu, hari Rabu saya habis antar anak saya masih kepikiran karena Enin ini sendiri semua basah. 7:30 saya ke sini. Saya lebih menangis lagi Bapak Ibu karena saya masih sendiri. Runtuh semua itu di atas meja. Sembari saya tunggu tukang yang datang. Saya hanya berkatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus punya rencana yang indah untuk jemaat di tempat ini. Tapi guncangan demi guncangan yang hebat terjadi. Namun percayalah, setiap masalah yang besar akan melahirkan orang-orang yang betul-betul beriman. Orang-orang yang betul-betul militan di dalam Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang luar biasa. Mempersatukan kita dengan darahnya yang kudus, melalui kematiannya dengan penebusan untuk kita semuanya, saya dan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita membangun ini bukan berarti gereja itu sudah punya dana yang besar, betul Bu Enda? Apalagi kita sedang mengurus surat-surat. Besok saya ketemu, besok hari Senin, saya ketemu lagi sama orang kelurahan yang menjadi saluran berkat buat kita untuk urusan surat-surat gereja. Luar biasa Tuhan tolong. Tetapi kita punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa yang sanggup mencukupkannya. Kita berdoa loh untuk merenovasi ini sedemikian rupa. Pasti Bapak Ibu tahu bukan dana yang kecil. Tetapi itulah Tuhan yang baik. Mari kita sama-sama berkolaborasi yang benar, memiliki tujuan yang benar, bahwa semua apa yang kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, seperti ini, saling mengerti, saling memahami, saling menerima kekurangan satu dengan yang lain, untuk kita bersama-sama bergandengan tangan. Saya bersama dengan para majelis pengurus komisi. Gak ada yang perlu ditakutkan, gak ada yang perlu diragukan. Takut dan ragu itu sudah manusiawi, betul? Tetapi firman Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita melawan semua yang meragukan dan menakutkan. Kalau kita berada di jalan kebenaran, kebenaran itu tetap teguh.
sekarang, dahulu, dan sampai selama-lamanya. Jadi tidak perlu ragu lagi. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan ini. Apakah kita semua sudah berkolaborasi dengan benar? Apakah kita masing-masing sudah rindu Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan namanya dimanapun Tuhan tempatkan kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang mengingatkan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, duduk diam di bawah kaki Tuhan, senantiasa merindukan hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya kami dapat membaca segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam hubungan kami sebagai tubuh Kristus, satu dengan yang lain. Roh Kudus, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang menyelidiki hati sampai kedalaman yang paling dalam. Kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang menantikan uluran tangan kami Tuhan, untuk menerima keselamatan kekal, untuk menerima juru selamat yang abadi dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, bawa kami, untuk kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan, yang siap dipakai Tuhan dimanapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu yang besar, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, biar belas kasihan-Mu. Benar. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri, ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh keluargaku, sampai seluruh keluargaku, sampai seluruh gerejaku, seluruh gerejaku dipenuhi
api kemuliaan-Mu sampai seluruh keluargaku, sampai seluruh keluargaku, sampai seluruh gerejaku dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama sehati, kita berdoa dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, kebaikan-Mu selama-lamanya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami terus mempertaruhkan pengharapan kami kepada Tuhan. Banyak pergumulan-pergumulan kami yang harus kami lalui, baik secara pribadi maupun secara persekutuan sebagai saudara-saudara seiman. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau melihat hati kami masing-masing yang kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu siang ini. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saya persilahkan sebelum kita berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa yang lain, saya persilahkan masing-masing pribadi, berdoalah untuk pergumulan masing-masing, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pemerintahan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tinggal menghitung hari, serah terima jabatan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan situasi dan kondisi bangsa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Kepulauan Rote, kami bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mengiring bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan negeri ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Oleh karena itu ajar kami sebagai anak-anak Tuhan, kewajiban kami untuk kami taat kepada pemerintah yang ada. Tugas kami berdoa terus agar bangsa ini boleh dipulihkan, agar bangsa ini terus dalam damai sejahtera Allah. Kami percaya bersama dengan anak-anak Tuhan di seluruh bangsa ini, kami terus berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk TNI Polri Tuhan, sebagai pengawal keamanan garis depan di negeri ini. Tuhan memberkati otoritas dan wibawa Allah yang Tuhan sudah percayakan kepada lembaga ini. Tuhan nyatakan sehingga bangsa ini dalam keadaan aman, dalam damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk cuaca yang terjadi. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau Badan Meteorologi dan Geofisika memprediksi tanggal 24 dan 25 yang lalu terjadi hujan badai yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur mengalaminya di tanggal 24. Tetapi Tuhan bisa membatalkan semuanya. Di tanggal 25, semuanya boleh berjalan baik. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah yang ajaib bagi kami. Tidak ada satupun yang dapat melampaui kuasa-Mu yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan. Cuaca selanjutnya, kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan ajar kami untuk tetap bersyukur. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk perdamaian di
dunia Tuhan, secara khusus Ukraina dan Rusia, Israel dan negara-negara Timur Tengah di sekitarnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Turunlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah Tuhan curahkan di sana. Seluruh pergumulan jemaat di tempat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan anak dengan orang tua, pergumulan suami istri, pergumulan anak dengan anak, pergumulan untuk teman hidup, pergumulan untuk sakit penyakit dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kami bawa semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk pengurusan surat-surat gereja yang sudah berjalan. Demikian juga untuk renovasi atap gereja yang juga sedang berjalan. Kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak memiliki apa-apa tanpa Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu penuhi kebutuhan kami Tuhan. Karena kami percaya masa depan gereja ini ada di dalam tangan Tuhan. Ajar kami peka, ajar kami dapat membaca situasi yang akan terjadi. Roh Kudus bekerjalah. Terima kasih untuk setiap pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kebenaran itu akan dinyatakan pertama-tama di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk para orang tua kami yang Tuhan sudah karuniakan usia emas. Tuhan berkati mereka dengan pengharapan, dengan kesehatan, dan Tuhan pelihara sempurna dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Kami juga berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Hamba-Mu sebagai gembala sidang, para majelis, para aktivis, sekretariat, dengan demikian juga ya Tuhan, untuk Pak Enin yang ada di tempat ini, satukanlah hati kami. Berikan kami saling merendahkan hati satu dengan yang lain, supaya pekerjaan Tuhan nyata, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk Sinode GKOI, Bapak Pendeta Ronald Manalu beserta majelis pekerja Sinode yang ada. Tuhan berkati, pakai Sinode ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan tambah-tambahkan bakal-bakal jemaat di daerah-daerah. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, untuk jiwa-jiwa diselamatkan dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan lingkungan gereja di tempat ini dan juga lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami untuk tinggal. Berkatilah ya Tuhan, berkati dengan keamanan, berkati dengan damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus, masih banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu, pergumulan-pergumulan kami. Anak-anak yang sedang menghadapi ujian tengah semester, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mulai dari anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar sampai di perkuliahan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, Tuhan juga yang menyediakannya. Berkati pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini, apapun pekerjaan mereka. Itu semua adalah karunia yang Tuhan berikan, supaya mereka berhasil dan beruntung di dalam kehidupan mereka setiap hari, melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seru doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami mau satukan di dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dua jemaat sekalian, mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil kita ingat akan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sementara kita memberi persembahan kita memuji Tuhan dengan pujian dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Mari kita keserahkan persembahan kita kepada Tuhan untuk menjadi milik kita. Untuk itu kita berdoa sambil kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, mari kita tutup ibadah kita dengan hidup bertekad terus dan iman setara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan dengan berdiri untuk pujian api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini
mengangkat tinggi pancinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Kasih tahu kanan kiri, katakan, dengarlah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang. Oh, sekali lagi, kasih tahu, katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi pancinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Bahwa Yesuslah Raja, bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Sekali lagi katakan, api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan kembalilah dalam kehidupan kita setiap hari dengan tetap terus memiliki tujuan dalam hidup. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saling menerima satu dengan yang lain sebagai orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat silakan duduk saat teduh. Akan kami bacakan tambahan warta jemaat untuk 29 September 2024.
Yang pertama kami akan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Riana Manjadewi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Pendeta beserta keluarga besar. Juga terima kasih untuk jemaat yang hadir pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beritahukan bahwa perjamuan kudus sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Bagi jemaat yang berhalangan karena sakit, dapat menghubungi jemaat untuk mendapat jadwal pelayanan di rumah. Komisi PW akan mengadakan ibadah Padang pada tanggal 23 Oktober 2024. Bagi ibu-ibu yang ingin mengikuti ibadah Padang tersebut, bisa mulai mendaftar dan akan ada pengadaan seragam kaos. Bagi ibu-ibu yang mendaftar, dimohon untuk dapat berkontribusi 10.000 per minggu per orang. Terhitung mulai awal bulan Agustus sampai dengan akhir September 2024. Dana dan pendaftaran dapat menghubungi ke Ibu Henitori. Departemen Sekolah Minggu Sinode akan mengadakan kegiatan Bible Land My Faith My Adventure yang akan dilaksanakan pada Sabtu 12 Oktober 2024 di Kabeda Kaalam, Beji, Depok. Bagi anak-anak sekolah minggu yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, mendaftar di link yang ada pada flyer atau dapat menghubungi kakak sekolah minggu. Dan untuk biaya pendaftarannya, untuk anak-anak 50.000 per anak, untuk dewasa 75.000 per anak. Mulai 1 September 2024, gereja menyediakan kotak khusus persembahan untuk Natal Jemaat tahun 2024. Diberitahukan kepada jemaat bahwa mulai tanggal 18 September 2024, gereja sedang mengadakan perbaikan atau renovasi atap gedung utama gereja yang sudah termakan rayap. Untuk mohon dukungan doa agar renovasi ini dapat selesai tepat waktu. Terima kasih. Sakramen baptisan dapat dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Kemudian diberitahukan bahwa ibadah PKM yang rencana diadakan pada hari ini, sementara ini ditiadakan. Kemudian yang terakhir, diharapkan panitia Natal jemaat dapat tinggal sebentar untuk diadakan rapat. Demikianlah teman warta minggu ini, dan untuk selengkapnya warta jemaat dapat dibaca di lembaran warta jemaat yang telah tersedia di meja depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh kuncinya naik-naik. Dan yang mengajar dan menopang tiada